United benar-benar hancur kala menghadapi City. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi dengan mereka? Pantaskah kita menyalahkan para pemainnya? Ataukah ini memang salah pelatihnya? Jika kita melihat rekor Ruben Amorim di Liga Primer, rekornya memang buruk. Ia memiliki persentase kemenangan terburuk dari semua manajer MU sejak era Sir Alex. Lantas, apa masalahnya? Simak video ini. Jika kalian adalah penggemar berat Manchester United, sungguh mengherankan betapa menurunnya performa klub saat ini. Ketika Sir Alex Ferguson masih melatih, MU berada di puncak dunia. Mereka tangguh dan lapar akan kemenangan, yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat dari United sekarang. Performa mereka begitu buruk sehingga Amorim sendiri mengatakan bahwa ini adalah Manchester United terburuk dalam sejarah. Yang paling mengkhawatirkan tentang United adalah mereka entah bagaimana terus memburuk. Saya pikir, orang-orang mengharapkan United bangkit ketika Amorim masuk. Tapi nyatanya, minggu ke minggu adalah titik terendah yang baru. Keadaannya kini sudah begitu buruk, sehingga semua manajer sebelumnya terlihat lebih baik jika dipikir-pikir lagi. Salah satu alasan terbesar mengapa pemain-pemain United dulu berhasil di masa kejayaan adalah karena mereka memiliki budaya yang kuat di dalam klub. Bagian penting dari pembentukan budaya juara ini adalah pengembangan pemain muda. Angkatan 92 MU adalah sekelompok pemain yang mendominasi di level muda, sebelum menjadi tulang punggung tim utama United. Keenam pemain tersebut adalah David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, dan Paul Scholes. Mereka juga mengerti arti mewakili seragam merah ini. Namun, bagaimana mungkin ada budaya yang konsisten di dalam sebuah klub, jika manajernya silih berganti hampir setiap musim? Masing-masing dari mereka memiliki filosofi dan gaya bermain yang unik. Jadi, setiap kali mereka dipecat, manajer berikutnya harus menghabiskan waktu setahun hanya untuk menyingkirkan pemain yang tidak sesuai dengan filosofinya. Ruben Amorim sedang menghadapi hal itu sekarang, dan ini siklus yang tak berujung. Mereka semua kesulitan untuk menyamai budaya era Sir Alex. Dan meskipun United sudah bertahun-tahun tidak konsisten, para pakar, mantan pemain, dan beberapa penggemar masih memiliki ekspektasi tinggi berdasarkan level United dulu. Semoga saja. Ini adalah salah satu tim dengan pelatih terburuk di Liga Primer. Itu fakta bukan opini. Siklus ini terus berlanjut dari tahun ke tahun, sehingga mustahil untuk mencapai konsistensi apapun. Coba dengarkan bagaimana Cristiano Ronaldo menggambarkan atmosfer di dalam klub. Ia adalah orang yang paling tepat untuk berbicara tentang perubahan budaya tim, karena ia telah melihat tim dalam dua periode berbeda. Periode pertama, ia bermain di bawah arahan Ferguson ketika memenangkan Liga Champions pada tahun 2008, dan memenangkan gelar Liga Primer 3 kali berturut-turut. Sekarang, klub itu hanyalah bayangan dirinya sendiri. Situasi di klub telah menjadi begitu buruk selama bertahun-tahun, sehingga hampir setiap manajer pernah berselisih dengan pemainnya. Ketika Mourinho masih menjabat, terdapat banyak ketegangan antara dirinya dan Paul Pogba. Keduanya memiliki hubungan yang sulit, yang berakhir dengan mencopot Pogba dari jabatan wakil kapten. Kemudian dengan Erik ten Hag, ia berselisih dengan Sancho dan Ronaldo. Sancho dan Ronaldo adalah pemain yang direkrut di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Mereka didatangkan untuk membantu United meraih gelar juara setelah finish di posisi kedua musim sebelumnya. Tapi coba tebak apa yang terjadi. Ketika Ula dipecat digantikan Ten Hag, orang yang menginginkan kedua pemain itu dilepas justru manajer barunya sendiri. Meskipun Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak United musim sebelumnya, Ten Hag tidak menganggapnya sebagai bagian dari rencananya. Ia ingin seorang striker yang mampu menekan dan terus bergerak tanpa bola, yang sejujurnya tidak dilakukan Ronaldo ketika ia praktis bergerak maju di depan. Sedangkan untuk Sancho, ia tidak diberi banyak waktu bermain, dan sama sekali tidak bersinar dalam beberapa kesempatan yang ia terima. Ketegangan meningkat antara pemain dan Ten Hag, yang akhirnya mengakibatkan kedua pemain itu meninggalkan klub. Di bawah Amorim tren ini terus berlanjut, hanya saja kali ini antara Amorim dan Rashford. Sama seperti semua manajer sebelumnya, ia ingin menanamkan disiplin tinggi.
Lantas ia mencoret Rashford sepenuhnya dari skuad, setelah diberitahu bahwa pemain Inggris itu keluar malam sebelum pertandingan. Manajer Portugal itu tentu saja tidak ingin para pemainnya berada di bar terlalu dekat dengan pertandingan. Lalu, Amorim juga harus benar-benar memeriksa keberadaan Onana sebelum pertandingan, karena terkadang pemain ini bermain seperti sedang mabuk. Bagaimanapun juga, Amorim lantas bertanya kepada Rashford tentang pergerakannya malam sebelum pertandingan, dan pemain internasional Inggris itu meyakinkan Amorim bahwa ia telah mendapat informasi yang salah tentang kejadian larut malam itu. Namun, 3 hari kemudian Rashford tidak dimasukkan ke dalam susunan pemain inti untuk laga melawan Arsenal pada kala itu. Sebuah pernyataan yang sangat keras dari Amorim, dan ia menegaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan bakat Rashford melainkan sikapnya. Bahkan, Sir Alex Ferguson juga memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan beberapa pemain selama bertahun-tahun. Tetapi perbedaannya adalah, Ferguson memiliki wewenang penuh di ruang ganti. Ia lebih besar dan lebih kuat daripada pemain manapun, sehingga setiap perselisihan apapun, ia akan selalu menang. Untuk saat ini, otoritas semacam itu sama sekali tidak terlihat. Mayoritas pemain adalah primadona dan mereka tahu bahwa jika manajer tidak menyukainya, maka yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu sampai manajer itu dipecat. Lihat saja apa yang terjadi dengan Sancho. Ia dipinjamkan ke Dortmund, Chelsea dan kemudian ke Aston Villa. Hal seperti ini tentu tidak akan pernah terjadi di United di bawah Sir Alex Ferguson. Pertama, karena Sir Alex Ferguson adalah yang terbaik, dan pemain lain dalam skuad terlalu menghormati Sir Alex untuk membiarkan pemain lain bertindak seperti itu. Tentu saja, United membutuhkan pemimpin yang dihormati untuk menangani permasalahan internal. Namun, hal seperti itu tidak ada lagi di klub. Bahkan kapten tim saat ini pun dikritik karena kurangnya kepemimpinannya. Tidak ada alasan lagi bagi Amorim, lantaran ia telah menjalani pramusim penuh bersama tim. Belum lagi 6 bulan sebelumnya untuk mengevaluasi permasalahan tim, dan ia harusnya tahu itu. Klub pun kemudian berinvestasi besar pada pemain-pemain bagus, dan United hanya bermain 1 pertandingan tiap minggu musim ini yang seharusnya lebih menguntungkan dari segi fisik. Pemain baru seperti Mbeumo dan Cunha baru saja melewati musim yang fantastis di klub sebelumnya. Namun, masih sangat sedikit indikator bahwa formasi 3-4-3 Amorim akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tim ini tanpa siap untuk pertandingan besar seperti melawan Arsenal di pekan pertama IPL, tetapi kemudian mereka kembali ke kebiasaan lama ketika menghadapi tim seperti Fulham dan Grimsby. Tentu saja, kemajuan tidak selalu mudah, tetapi saya pikir kurangnya kemajuan yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir patut dikhawatirkan. Para pakar sepak bola memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki, dan saya rasa Amorim belum benar-benar mengangkat performa tim. Bahkan, bisa dibilang kita tidak melihat kemajuan yang cukup untuk membenarkan pengeluaran 200 juta pounds untuk transfer pemain. Tentu saja, kiper dan gelandang baru akan sangat membantu tim ini. Tetapi dengan cara bermain mereka saat ini, mereka membutuhkan lebih dari itu. Mereka belum berada pada tahap di mana bisa dibilang, mereka hanya tinggal 1 atau 2 pemain lagi untuk meraih kesuksesan. Ada batasan tipis antara berpegang teguh pada prinsip dan adaptif. Dan Amorim belum mampu menemukan keseimbangan itu. Pada dasarnya, ini soal caranya dan sejauh ini, sebagian besar tim lawan telah menemukan kelemahan dalam formasi 3-4-3-nya. Tapi setidaknya, Amorim harus bisa menunjukkan keberanian untuk para punggawanya. Kurangnya rasa percaya diri itu menular, dan pantas saja striker baru mereka, Benjamin Sesko belum memberikan dampak positif untuk tim. Ketika kekacauan sebesar ini melanda, bukan hanya satu orang yang disalahkan. Namun, membangun kembali tim membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi saya rasa wajar para penggemar bertanya-tanya, apakah Ruben Amorim bisa dipercaya? Waktu yang akan menjawab. Itulah opini tentang Ruben Amorim yang sedang terjadi dengan timnya. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu opini menarik lainnya di video selanjutnya.